Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sungguh amat baik ya. Gusti ngaberkahan sarenang tayangan orang sadayana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk ikut berperan serta, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan Departemen Misi di gereja kita. Jadi kita dari teman-teman Departemen Misi sudah melakukan beberapa pelayanan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ada bagi-bagi sembako, kami ada beri bantuan buat orang berkebutuhan khusus. Kami juga ada beri bantuan buat sekolah-sekolah penginjilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga ada bantu buat gereja-gereja di daerah-daerah. Kami ada bantu anak-anaknya, kami ada beri bantu pakaian bekas, sembako ketika mereka masuk di dalam masa-masa sulit. Kemarin ya di pandemi ada begitu banyak orang kesulitan, kami bantu dengan sembako. Kemudian kami ada bantu anak-anak yang mereka ada yang beberapa putus sekolah, kami bantu dananya. Kemudian kami ada kasih alat-alat tulis, kami ada kasih tas bekas, kami ada kasih baju baru, kami ada kasih pelayanan lainnya. Dan kita juga nggak akan berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami akan bantu pelayanan lingkungan kali ini ya. Kita akan melayani, kita akan memberkati lingkungan di mana kita berada. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya mau mengajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Gimana caranya? Bapak Ibu Saudara sekalian dapat transfer atau dapat bawa persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu buat memberkati, datang ke gereja. Kasih ke sekretariat kita, nanti kita akan salurkan ya Bapak Ibu sekalian. Saya menghimbau sekali lagi, mengajak buat kita, udah waktunya nih Bapak Ibu sekalian, gereja nggak tinggal diam, tapi gereja jadi berkat dimana kita berada, di kota kita berada, karena itu yang Tuhan bilang, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, ayo berdoa jadi berkat buat lingkungan di sekitar kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya tunggu loh peran sertanya. Tuhan Yesus memberkati. Seperti kebiasaan gereja Berea, setiap awal bulan pada minggu pertama selalu ada yang disebut suara gembala atau pesan gembala. Ya. Saudara-saudara, suatu saat seorang jemaat datang kepada gembala sidangnya. Dia berkata, bisa nggak datang ke rumah saya besok untuk mendoakan papa saya? Karena dokter bilang kayaknya hidup papa tidak akan lama lagi. Oh baik, besok akan datang ke rumahmu. Tapi belum tahu ya jam berapa. Jadi nggak usah ditungguin lah. Besoknya gembala sidangnya datang ke rumah si jemaat. Di rumah hanya ada si papa yang lagi berbaring dan seorang pembantu. Pendeta itu langsung masuk ke kamar si papa dan berkata, "Papa pasti lagi menentukan saya kan? Tuh, kursinya sudah disiapkan untuk saya." Tapi si papa heran. "Enggak, saya tidak menunggu siapa-siapa. Dan kalau bapak tuh siapa ya?" Si pendeta menjelaskan bahwa ia adalah gembala sidang sebuah gereja, di mana anak papa sendiri juga berjemaat di gereja saya. Oh, jadi bapak ini pendeta? Kebetulan saya mau nanya nih, dari dulu saya tuh tidak pernah berdoa.
Karena saya sih nggak bisa ngomong pakai bahasa yang bagus-bagus. Suatu saat teman saya yang sejak kecil datang ke rumah, ketemu dengan saya. Ia memberitahu berdoa itu sih gampang. Persis aja seperti orang ngobrol. Ia berkata, suruh pembantumu membawakan satu kursi, posisinya seperti sekarang ini. Kamu duduk saja di tempat tidur seperti biasa kan? Saya duduk di kursi dan kita ngobrol. Bukankah Yesus selalu menyertai kita? Bayangkan Yesus seperti saya yang duduk di kursi ini. Kemudian katakan kepada Yesus, apa saja perasaanmu, apa saja keinginanmu, penderitaanmu, karena kamu sakit. Katakan semuanya, katakan. Gak usah pakai bahasa yang bagus-bagus. Nah, Pak Pendeta, boleh enggak saya berdoa pakai cara teman saya? Oh, tentu saja boleh. Tuhan sih tidak melihat bahasa bagus-bagus. Tuhan sih lihat hati kita. Tetapi seperti ngobrol, Papa juga kasih kesempatan kepada Yesus untuk ngomong. Jangan Papa saja yang ngomong, namanya juga ngobrol. Setelah Papa ngomong, ya sekarang giliran Yesus yang ngomong. Dan kalau Yesus ngomong, itu bisa pakai banyak cara. Misalnya, tiba-tiba ingat apalah. Ingat perkataan anak kita, bahkan ingat perkataan pembantu kita. Atau tiba-tiba ingat, keran di kamar mandi udah dimatiin belum ya? Ternyata benar. Airnya luber. Minggu depan saya akan kesini lagi untuk mendengarkan kesaksian apa yang dikatakan Yesus kepada Papa. Saya juga pengen dengar. Kemudian si pendeta berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan si Papa dan pulang. Lusanya si jemaat anak si Papa datang kembali kepada gembala sidangnya. Papa baru saja meninggal. Papa bilang kalau Papa meninggal minta pimpin upacara tutup peti. Papa bilang ia senang sekali ketemu Cocok ketemu sama tuh. Dan juga Papa udah bilang rahasia Papa. Sebenarnya apa sih rahasia Papa? Sambil tersenyum, si gembala sidang itu menjawab, nanti katakan waktu upacara tutup peti. Pertanyaan saya sebagai gembala sidang, udah berapa lama saudara tidak ngobrol dengan Yesus? Mulailah malam ini sebelum saudara tidur, ngobrol dulu sama Yesus. Yesus merindukan ngobrol dengan saudara, bercakap dengan saudara. Sekali lagi, dengan saudara pribadi. Bukan terutama berdoa, lindungi anak saya, lindungi menantu saya, cucu saya, berkati mereka semua. Bukan itu yang terutama. Tapi yang terutama adalah tentang diri saudara pribadi. Bagaimana mungkin Tuhan merubah hidup kalau yang selalu saudara doakan bukan pribadi saudara sendiri, tapi anak, cucu, menantu saudara. Yesus ingin ngobrol dengan saudara sendiri pribadi yang akan membuat hidup saudara berubah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Maukah saudara malam ini sebelum tidur ngobrol dengan Yesus? Amin. Mari kita angkat tangan kita untuk memulai ibadah kita semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang dengan setia memelihara selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Betapa pertolongan Tuhan. Betapa penyertaan Tuhan. Betapa berkat Tuhan melimpah kepada kami dan keluarga kami. Sehingga sudah sayangnya kami datang untuk beribadah, untuk memuliakan Engkau. Karena Engkau baik bagi kami.
Engkau baik bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena itu Urapi, song leader, singer, dan para pemain musik, jadikan merupakan suatu kesatuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dan kami berdoa juga untuk tim media. Biarlah mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah Tuhan menolong kita semua untuk memberikan sinyal yang baik. Sehingga di rumah pun mereka beribadah. Mereka bisa menangkap ibadah ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau urapi juga hambanya, Saudara Dennis. Urapi dengan urapan daripada surga. Berbicaralah melalui Dennis. Dan kami siap mendengar firman-Mu yang hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom Jemaat Berea. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah keluarga Gereja Rehoboth Berea. Apa kabar? Aku berharap pada hari ini semua yang berada di rumah maupun yang ada di sini dalam keadaan sehat ya. Oh iya Sticky, tahu nggak sih tema bulan ini apa? Tahu dong, tema bulan ini kita mau sama-sama belajar mengenai kemenangan. Kemenangan atas apa sih? Kemenangan atas setiap dosa kita. Dan di bulan ini juga kita mau mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Betul banget. Oh iya, aku mau menginformasikan bahwa ibadah Youth akan dilakukan secara onsite di minggu ketiga dan minggu keempat. Dan untuk teman-teman, dimulai dari kelas 3 SMP sampai dengan yang sudah bekerja dan belum pernah nih mengikuti Bless, yuk aku mau mengundang teman-teman untuk dapat bergabung di Bless. Karena di Bless kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk info lebih lanjutnya, kalian dapat menghubungi sekretariat gereja ya. Terima kasih Sticky atas informasinya. Udah gak sabar banget kan buat memulai ibadah pada hari ini? Yuk aku undang adik-adik Victory Kids untuk bangkit berdiri dan memulai ibadah pada hari ini. Shalom, saat ini saya mengajak adik-adik Victory Kids, yuk bangkit berdiri ya semuanya ya. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang hebat. Tuhan Yesus adalah panglima kita. Dan kita tidak perlu merasa takut karena Tuhan Yesus yang selalu berperang bagi kita. Siap ya adik-adik ya, naikkan pujian ini dengan semangat dan penuh percaya.
jemaat yang sudah diumum dan juga teman-teman dari youth untuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Dialah Yesus, Raja Pemenang. Haleluya. Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat. Engkaulah penebus kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih kepadamu. Haleluya.
Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih pada hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Firman Tuhan disampaikan, setiap kami boleh mendengar, mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Ciptaan Baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap janji Allah yang tertulis di dalam Alkitab pasti digenapi. Karena Allah tidak mungkin berdusta dengan tidak menepati janji-janjinya. Dan salah satu janji Allah yang akan menjadi tema khotbah saat ini berkaitan dengan ciptaan baru. Allah berjanji menjadikan umat pilihannya sebagai ciptaan baru. Saya mengajak kita membaca di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, kata akan di awal kalimat itu berarti belum terjadi, tetapi akan terjadi kemudian. Sama seperti misalnya aku akan mandi, mandinya belum, baru akan. Aku akan pergi, artinya belum pergi. Mandi dan pergi itu akan terjadi kemudian. Allah menjanjikan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Dia mengetahui bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah hati dan roh kita sendirian. Allah yang akan melakukannya untuk kita. Dia akan mengerjakannya bagi kita, mengubah hati dan roh kita menjadi baru. Namun pertanyaannya adalah kapan Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menjanjikan hati dan roh yang baru. Kapan kita menerimanya? Kita menerima ketika kita beriman kepada Kristus. Janji Allah itu digenapi karena Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Saudara, kalau kita melihat iman kepada Kristus setidaknya mengerjakan 3 hal di dalam kehidupan kita. Ketika kita beriman kepada Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Tidak hanya itu saudara, tetapi kemudian kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Kita dilihat menjadi manusia yang benar di hadapan Allah karena Kristus. Namun yang ketiga, ketika kita beriman kepada Kristus, kita menjadi
ciptaan baru. Katakan sama-sama, ciptaan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Baru bukan secara jasmani, fisik atau tubuh kita berubah menjadi baru, bukan saudara. Tetapi baru di sini berbicara tentang kehidupan rohani kita yang menjadi baru. Firman-Nya mengatakan roh dan hati kita menjadi baru. Kenapa Allah harus memperbaharui roh dan hati kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah roh? Yohanes 4 ayat yang ke-24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Untuk dapat berhubungan dengan Dia, kita harus menggunakan roh kita. Tetapi namun roh kita yang lama inginnya menjauh daripada Allah, tidak merindukan Allah, tidak menginginkan persekutuan dengan Allah, sehingga roh kita yang lama tidak mungkin datang kepada Allah. Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh sebabnya Allah memberikan kepada kita orang percaya roh yang baru, roh yang senantiasa mencari Allah, roh yang rindu mendekat kepada Allah, roh yang selalu ingin menikmati persekutuan yang erat dengan Dia. Saudara perhatikan, ketika beberapa lamanya kita sibuk dengan urusan kita, kita dalam tanda kutip melupakan Allah, kita lupa berdoa, lupa menyembah Dia, lupa membangun hubungan dengan Tuhan, lupa membangun keintiman dengan Tuhan, dan kemudian kita merasakan roh kita mengalami yang namanya kekosongan, kehampaan, karena kita lupa Tuhan. Kemudian ketika kita mengalami kekosongan, kehampaan itu saudara, tiba-tiba ada satu dorongan yang kuat untuk kita datang kembali kepada Allah, membangun persekutuan yang erat bersama dengan Dia, untuk kita datang menikmati Allah, Sang Sumber damai sejahtera. Hal ini dapat terjadi itu karena kita memiliki roh yang baru, roh yang senantiasa merindukan Allah, merindukan persekutuan dengan Dia. Diberikannya roh yang baru kepada kita, itu membuat kita selalu memiliki kerinduan, gairah untuk datang kepada Allah dan bersekutu dengan Dia. Kita patut bersyukur saudara untuk anugerah Tuhan yang sangat besar ini. Pemazmur menulis dengan sangat indah kerinduannya akan Allah. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saya jadi teringat dengan satu lagu yang berbunyi demikian saudara. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku,
ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan sendiri satu pengalaman pribadi ketika saya merindukan Allah dan saya datang kepada Dia. Allah memuaskan saya, Allah menyegarkan saya. Sama seperti rusa yang rindu sungai yang berair. Ketika dia datang kepada air itu dan meminum air itu, rusa itu mengalami yang namanya kepuasan, dahaganya hilang. Dia mengalami yang namanya kesegaran. Demikian ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus, Dia berkata bahwa Dia adalah air hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan haus lagi. Dia memuaskan dahaga kita, Dia menyegarkan jiwa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebabnya rasanya menjadi ganjil apabila jika kita mengaku beriman kepada Kristus, roh yang sudah dibaharui, namun kehidupan kita tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki gairah untuk bersekutu dengan Yesus setiap waktu. Marilah saudara kita menyadari ketika kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan kepada kita roh yang baru, roh yang senantiasa rindu datang kepada Dia, menikmati Dia, bersekutu dengan Dia secara intim. Dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24 menyatakan bahwa kita menyembah Allah dalam roh, tetapi juga tidak hanya di dalam roh saja. Karena dikatakan kita juga menyembah Dia di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran berkaitan dengan hati. Amsal mencatat bahwa hati adalah pusat daripada kehidupan manusia. Amsal 3 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita benar, benar juga hidup kita. Dan sebaliknya, jika hati kita salah, maka salah juga hidup kita. Jika hati kita baik, baik juga hidup kita. Jika hati kita jahat, maka jahat juga hati kita. Dan menurut Yeskiel, hati kita yang lama adalah hati yang keras dan tidak taat. Bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan kemudian saya lanjutkan di dalam Matius 15 ayat yang ke-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hati yang lama tidak mungkin dapat menyembah Allah dalam kebenaran, karena hati yang lama dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang baru agar kita dapat menyembah Allah di dalam kebenaran. Dan kemudian kita bersyukur saudara, Dia tidak hanya memberikan kita roh yang baru, tetapi Allah juga memberikan kita hati yang baru, hati yang lembut dan taat, hati yang mencintai kebenaran. Dan dengan hati yang baru itu, kita dapat menyembah Dia di dalam kebenaran. Jadi kesimpulannya, dengan roh yang baru dan hati yang baru, barulah kita dapat menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Amin saudara, kita patut bersyukur sebagai orang-orang percaya memiliki roh dan hati yang baru. Dengannya kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita membaca ayat emas kita pada hari ini di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan dengan Kristus adalah ciptaan baru. Saya sudah jelaskan di awal, ciptaan baru artinya roh dan hatinya baru.
Ciptaan baru, kehidupan yang lama sudah berlalu, digantikan dengan kehidupan yang baru. Roh yang lama yang menjauh daripada Allah diganti dengan roh yang baru yang mendekat kepada Allah. Roh yang lama yang tidak rindu bersekutu dengan Allah diganti dengan roh yang baru, roh yang selalu rindu bersekutu dengan Allah. Hati yang lama membenci kebenaran, tetapi hati yang baru mencintai kebenaran. Hati yang lama mudah sekali berbuat dosa, tetapi hati yang baru enggan, tidak mau berbuat dosa. Ada ilustrasi yang menarik untuk menjelaskan tentang ciptaan baru dari hewan kucing dan babi. Saudara, kucing itu adalah hewan yang sangat bersih. Kucing pandai membersihkan tubuhnya dengan lidah dan cakarnya. Kucing akan selalu menjaga dirinya tetap bersih, karena itulah sifat kucing. Namun berbeda dengan babi. Menjaga dirinya tetap bersih bertentangan dengan sifat babi. Babi lebih suka berada di lumpur. Kita mungkin dapat mencoba memandikan babi supaya babi itu bersih. Tetapi tidak berapa lama babi itu akan kembali ke kubangan. Satu-satunya cara, saudara, agar babi selalu dapat menjaga dirinya tetap bersih adalah dengan mengubahnya menjadi seekor kucing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciptaan baru menjadikan kita manusia baru. Dan manusia baru itu memiliki sifat yang baru. Seperti cerita tadi, saudara, babi yang suka lumpur menjadi kucing yang suka menjaga dirinya tetap bersih. Sifat babi bertransformasi dari yang suka kotor kemudian menjadi suka yang bersih. Itulah ciptaan baru di dalam Kristus. Mari kita melihat, saudara, ada satu tujuan Allah yang begitu sangat penting. Kenapa Dia menjadikan kita ciptaan baru? Tujuan Allah menjadikan ciptaan baru bagi hidup kita adalah supaya kita dapat menjadi seperti Kristus. Tanpa ciptaan baru, tidak mungkin kita dapat menjadi seperti Dia. Tidak mungkin kita memiliki kerinduan untuk menjadi seperti Kristus. Kita patut menyadari bahwa tujuan tertinggi hidup orang Kristen adalah menjadi seperti Kristus. Tidak hanya ingin masuk surga, tetapi menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan daripada kekristenan kita. Oleh sebabnya Allah menjadikan kita ciptaan baru. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita, saudara, perlu menyadari, jangan berpikir bahwa kekristenan hanya masuk surga saja. Ada jauh panggilan yang lebih tinggi daripada itu, yaitu menjadi seperti Kristus. Karena ketika kita berpikir kekristenan hanya masuk surga, saya pikir, saudara, kehidupan kekristenan kita tidak akan pernah berkualitas. Kenapa kita memiliki kualitas hidup yang baik? Karena kita punya tujuan tertinggi, yaitu menjadi seperti Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan, kita bisa melihat ada dua aspek daripada ciptaan baru. Firman-Nya dikatakan tadi, ciptaan baru itu artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Hal yang pertama yang perlu kita sadari, menjadi ciptaan baru itu artinya menanggalkan sifat lama. Sifat-sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, ditanggalkan. Mari saya ajak saudara membaca di dalam Galatia 2 ayat yang ke-19b sampai dengan yang ke-20a. Demikian bunyi firman Tuhan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ayat ini memiliki makna rohani yang begitu sangat dalam bagi orang percaya.
Disalibkan bersama dengan Kristus tidak berarti sama seperti Kristus disalibkan tergantung di atas kayu salib. Itu bukan maksud Rasul Paulus. Toh kalau kita melihat kematian Paulus bukan disalibkan, tetapi menurut tradisi Kristen dia dipenggal ketika Kaisar Nero memerintah di abad 67 Masehi. Jadi saudara, apa yang dimaksudkan ketika Paulus mengatakan aku telah disalibkan dengan Kristus? Aku telah disalibkan, sebetulnya Paulus sedang mengatakan bahwa dirinya yang memiliki sifat lama sudah disalibkan, sudah ditanggalkan. Sifat lama sudah ditanggalkan oleh Rasul Paulus. Sifat lama yang berhadapan dengan murka Allah sudah ditanggalkan. Roh yang lama sudah ditanggalkan. Hati yang lama sudah ditanggalkan. Oleh sebabnya kemudian Paulus dapat berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Disinilah Paulus kemudian menyadari sifat lamanya sudah ditanggalkan dan sekarang dia mengenakan sifat yang baru. Kemudian di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20b dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, Paulus yang memiliki sifat yang baru, mengenakan sifat yang baru, hidupnya adalah Kristus. Ia telah mengenakan sifat-sifat Kristus yang lama sudah berlalu. Sifat Kristus yang ada di dalam kehidupan Paulus. Kita dapat melihat komitmennya Paulus untuk hidup seperti Kristus. Tidak diragukan lagi. Yang dulunya penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil dan melaluinya banyak jiwa dimenangkan. Bahkan kebanggaannya terhadap Kristus menghancurkan seluruh kebanggaannya terhadap diri sendiri. Saya akan bacakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ciptaan baru memiliki sifat yang baru, sifat yang lama ditanggalkan. Sifat yang baru itu adalah Kristus. Sifat-sifat Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi pada kesimpulannya khotbah saya pada hari ini saudara, yang pertama, ciptaan baru memiliki roh yang baru dan hati yang baru. Ciptaan baru menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ciptaan baru bertujuan untuk menjadi seperti Kristus. Dan yang terakhir, ciptaan baru menanggalkan sifat lama dan mengenakan sifat baru, yaitu sifat Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Bapa. Firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya boleh menjadi pemahaman yang benar bagi kami. Dan biarlah kami boleh percaya untuk setiap kebenaran firman Tuhan, bahwa kami semua yang percaya kepada Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan dosa ditinggalkan, kehidupan yang benar dijalankan. Kehidupan rohani yang dulu mati, sekarang sudah hidup Tuhan, karena Engkau ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami menyerahkan
pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh berbicara lebih lagi kepada setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, Kau meteraikan dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi ciptaan baru. Ciptaan yang merubah sifat-sifat kami yang lama. Dan bangkit menjadi hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.